Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 Manajemen Operasional akan memperkenalkan nama terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Rizal, NIM 22424038, serta rekan saya atas nama Abdul Hamid dan juga Muhammad Ubaidillah. Kami dari Universitas Nurul Jadid semester 4 Prodi Ekonomi ingin menjelaskan materi tentang just in time dan operasi ramping. Just in time dan operasi ramping adalah dua konsep yang saling terkait dalam manajemen operasi modern. JIT ini atau just in time berfokus pada efisiensi produksi dengan memproduksi hanya apa yang dibutuhkan dan tepat waktu sesuai dengan pesanan. Sedangkan operasi ramping adalah filosofi manajemen yang menekankan pengurangan pemborosan di seluruh proses bisnis. Dan untuk yang selanjutnya yaitu pengertian JIT atau just in time. Definisi dari JIT ini adalah filosofi manajemen yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dengan memproduksi barang sesuai dengan apa yang dibutuhkan dalam jumlah yang dibutuhkan dan pada waktu yang tepat. Pengertian lain dari JIT adalah suatu sistem produksi di perusahaan yang baru memproduksi barang atau jasa ketika ada orderan atau pesanan dari pelanggan. Dan jika tidak ada orderan, maka perusahaan tidak akan memproduksi atau membuat produknya. Jadi, JIT ini adalah perusahaan yang mana dia akan memproduksi barang atau jasa ketika ada orang yang memesannya atau mengordernya. Nah, untuk selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat JIT. Ada beberapa tujuan JIT, di antaranya yang pertama yaitu tujuan utama JIT adalah untuk meningkatkan produktivitas, fleksibilitas, dan kualitas barang dengan biaya rendah. Dan tujuan yang kedua yaitu manajemen rantai pasokan yang strategis atau supply chain management. Supply chain management ini merupakan sebuah istilah yang merujuk pada serangkaian strategi dan aktivitas bisnis terkait aliran barang dan jasa yang diproduksi. Nah, kegiatan ini mencakup perencanaan, pemasokan, produksi, distribusi, dan jasa sehingga diterima oleh konsumen. Nah, dengan adanya pengelolaan yang tepat, usaha atau bisnis yang dilakukan perusahaan akan mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi sebab rantai pasokan yang dioptimalkan menghasilkan biaya yang rendah dan siklus produksi yang cepat. Dan tujuan yang ketiga yaitu mengurangi pemborosan biaya dan ruang penyimpanan. Nah, dengan adanya JIT ini, perusahaan akan mengurangi pemborosan biaya dengan menghilangkan kelebihan persediaan, penyimpanan, penanganan, dan transportasi persediaan yang dianggap sebagai pemborosan karena menyita modal, menempati banyak ruang, dan menimbulkan resiko pemeliharaan dan keusangan. Dan yang keempat yaitu optimalisasi proses melalui analisis waktu dan nyata. Adapun manfaat dari JIT diantaranya ialah pengurangan biaya persediaan, peningkatan kualitas, serta
mampu memberikan kelincahan yang lebih besar pada pihak produsen dan minimalisir tingkat pengeluaran gudang dan bahan baku, serta memberikan laporan arus kas yang baik dan juga respon yang lebih cepat terhadap perubahan permintaan. Dan adapun fokus JIT atau Just in Time adalah pada pengurangan persediaan lead time dan pemborosan di sepanjang rantai pasokan. Dan materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman kami atas nama Abdul Hamid. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Hamid. Saya mahasiswa Universitas Nurul Jadid, Prodi Ekonomi. Baik, di sini saya dari kelompok 8 ingin melanjutkan presentasi dari saudara Muhammad Rizal. Baik, mengenai tentang elemen kunci dari sistem just in time, ini memiliki 6 poin. Nah, jika di PPT ada 3 poin, maka saya menambahkan 3 poin lagi. Baik, yang pertama, produksi hanya berdasarkan permintaan, atau bisa kita sebut dengan pull system. Produksi hanya dilakukan untuk memenuhi pesanan pelanggan, bukan untuk mengisi persediaan, karena ini mencegah penumpukan barang terjadi. Yang kedua, yakni tentang pengurangan persediaan. Sistem JIT atau Just on Time bertujuan untuk meminimkan atau meminimalkan persediaan bahan baku, barang setengah jadi dan barang jadi, untuk persediaan yang rendah memungkinkan terjadinya masalah terdeteksi lebih cepat, untuk terdeteksinya lebih cepat masalahnya. Yang nomor 3, yakni tentang perbaikan kualitas. Sistem JIT atau Just on Time itu menekankan kepada perbaikan kualitas secara terus-menerus untuk menghilangkan cacat dan memastikan produk yang dihasilkan sesuai dengan spesifikasi. Seperti itu. Poin yang nomor 4, yakni pengurangan waktu siklus. Apa sih yang dimaksud dengan pengurangan waktu siklus? Yakni sistem JIT berusaha untuk mengurangi waktu siklus produksi, mulai dari pemesanan bahan baku hingga mengirim produk jadi ke pelanggan. Yang kelima, yakni keterlibatan karyawan. Sistem JIT melibatkan karyawan secara aktif dalam proses perbaikan berkelanjutan, seperti identifikasi masalah dan solusi. Nah, yang terakhir, yakni yang nomor 6, hubungan erat dengan pemasok. Apa itu? Artinya yakni perusahaan menjalin hubungan erat dengan pemasok untuk memastikan pasokan bahan baku yang tepat, waktu dan berkualitas. Elemen-elemen ini memungkinkan perusahaan untuk mencapai efisiensi, fleksibilitas, dan kualitas yang tinggi dalam proses produksinya. Baik, mungkin itu saja presentasi kami dari kelompok 8. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ubaidillah dari kelompok 10, dan di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari kedua teman saya, yaitu saudara Rizal dan saudara Hamid, yang dimana mereka menjelaskan tentang definisi dari JIT, Just in Time, dari manfaat, kelebihan maupun dari tata letak untuk JIT itu sendiri.
Dan di sini saya akan menjelaskan tentang operasi ramping. Dan untuk operasi ramping itu sendiri, yaitu operasi ramping ialah filosofi manajemen yang menekankan pengurangan pemborosan di seluruh proses bisnis, yang dimana operasi ramping dapat melihat nilai positif maupun negatif dari pelanggan. Dalam hal ini, manajer akan dapat menganalisis hal apa saja yang mendapatkan tambahan nilai dari pelanggan itu sendiri. Dan untuk titik fokus dari operasi ramping ini sendiri, operasi ramping berfokus pada peningkatan nilai bagi pelanggan dengan menghilangkan aktivitas yang tidak bernilai tambah. Dan maupun komponen kunci dari operasi ramping itu sendiri, yaitu memperbaiki secara terus-menerus dan mengeliminasi pemborosan atau mengurangi biaya yang tidak perlu, dan untuk keterlibatan karyawan yang hanya dikhususkan oleh beberapa karyawan saja. Dan selanjutnya itu operasi ramping dalam sektor jasa. Dan untuk operasi ramping dalam sektor jasa ini ada 4, yaitu, dan selanjutnya itu operasi ramping dalam sektor jasa, yaitu ada kriterianya, itu ada 4. Di antaranya itu pengurangan waktu tunggu, peningkatan kualitas, fleksibilitas, dan efisiensi biaya. Dan untuk pengurangan waktu tunggu, yaitu mengurangi waktu tunggu pelanggan dengan menghilangkan aktivitas yang tidak bernilai tambah. Jadi untuk waktu pelanggan. Dan selanjutnya itu peningkatan kualitas. Peningkatan kualitas yaitu dengan memperbaiki proses dan mengurangi kesalahan untuk meningkatkan kualitas layanan. Dan selanjutnya itu fleksibilitas, kemampuan beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan permintaan pelanggan. Dan selanjutnya itu efisiensi biaya, mengurangi pemborosan dan biaya operasional melalui perbaikan secara terus-menerus. Jadi dalam operasi ramping dalam sektor jasa ini, yaitu bertujuan untuk mengurangi kesalahan dari kesalahan-kesalahan yang sudah berlalu dan meningkatkan efisiensi dari pelayanan tersebut. Dan mungkin sekian dari kelompok kami. Saya mau mengucapkan minta maaf sebesar-besarnya atas kekeliruan dalam ucapan maupun tingkah laku. Dan akhirnya dari kelompok kami, dari kelompok 10, akhiran minah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.